وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع له أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jemaah hadirin salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang punya jiwa pasti akan mencicipi kematian. Kematian itu artinya apa? Mencicipi sebentar saja. Setelah itu apa? Setelah itu dia akan mati, dia akan dikubur dan akan menunggu yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Dulu yang dikatakan raja-raja yang punya kekayaan, yang punya kehebatan, maka setelah mati semuanya jadi tanah semuanya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian, dan kepada tanah kami akan kembalikan kalian, dan dari tanah itu juga kami akan bangkitkan kalian untuk kali yang kesempatan yang lain. Ini adalah menegaskan kepada kita bahwasanya kita semua pasti akan mati dan tidak ada yang bisa menolaknya. Buktinya orang tua, kakek, nenek kita pun telah banyak yang telah mendahului kita. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya pasti akan mati. Maka bahasanya banyak penceramah bilang apa? Kita sungguh-sungguh ibadah bulan suci Ramadan ini, karena kita tidak tahu tahun depan masih ketemu dengan Ramadan atau tidak. Maka ini makin akhir makin semangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam riwayat yashuddu izara. Beliau kalau sudah mendekati Ramadan maka semakin mengencangkan ikatan kain sarungnya. Artinya apa? Semakin meningkatkan ibadahnya lagi kepada Allah Ta'ala. Maka mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan banyak-banyak tilawat Al-Quran. Kita ada rezeki lebih, kita banyak bersedekah, karena itu merupakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berada di bulan suci Ramadan maka beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jawad. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dermawan. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, apalagi mendekati akhir Ramadan, maka beliau lebih dermawan lagi. Dikatakan begitu kencangnya kedermawanan beliau melebihi kencangnya angin yang bertiup kencang. Semoga Allah Ta'ala kasih kefahaman kepada kita semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua pasti akan mencicipi kematian. Setelah mati apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan semua itu nanti akan ditunaikan, dibalikkan. Semua pahala-pahala kalian semua akan disempurnakan, dibalikin semuanya. Jadi apa yang telah dibuat di dunia, kebaikan-kebaikan semuanya akan diberi balasannya secara sempurna. Enggak ada yang dizalimi satupun, sedikit pun enggak ada. Yang baik sedikit pun akan dibalas juga, yang buruk dosa sedikit pun juga nanti akan dibalas. Dia akan melihat hasilnya nanti di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Selanjutnya apa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dipalingkan, dijauhkan dari api neraka dan dia telah dimasukkan dalam surga, maka sungguh dialah orang yang telah sukses, telah bahagia, telah berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu belaka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam", apabila manusia ini mati. Anak Adam ini kan artinya manusia semua. Ibnu Adam, anaknya Adam itu maksudnya manusia semuanya. Dikatakan apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Ya. Kita mau mati ini persiapan 3 ini supaya dikubur kita ngalir terus pahala kita. Ya kan? Kalau istilahnya orang kaya itu apa? Investasi ya, Pak Andrea.
Jadi kalau orang duitnya udah banyak itu nggak capek nyari duit lagi, duitnya supaya dia kerja untuk dia supaya jadi duit gitu. Nah, orang ahli kebaikan dan bagaimana investasikan kebaikannya supaya dia mati kebaikan itu bertambah terus sampai hari kiamat nggak habis-habis. Nah, 3 ini, apabila anak Adam dia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 yang menjadi investasi dia. Ya, orang investasi ini orang tidur-tidur duit jalan terus masuk terus, ya kan? Dia nggak kerja tidur-tiduran 10 pintu kontrakan tiap bulan udah jelas tuh, ya kan? 2 juta kali 10 20 juta ada, dia tidur-tidur aja 20 juta tiap hari, tiap bulan masuk akhir bulan awal bulan, ya kan? Nah, begitulah orang yang mati dia punya amal kebaikan 3 ini, dia enak tidur di kuburnya, dia tidur-tidur tapi hasil daripada kebaikan terus masuk terus ke kuburnya nggak habis-habis. Satu apa? Sedekatin jariyatin, ya, bangun masjid, bangun madrasah, wakafkan tanah untuk madrasah perkembangan Islam, maka terus tanah itu digunakan, dia mengalir terus pahalanya sampai ila yaumil qiyamah. Kita punya harta diwakafkan maka jadilah itu. Kalau kita nggak punya harta, kita wakafkan tenaga kita. Ya, orang bangun masjid kita ikut bantu-bantu, apalah pokoknya kita punya sedekah jariah di sana. Walaupun kita nggak punya harta yang kita sedekahkan, ada juga tenaga kita dulu nempelkan 1 bata semen bangun masjid lah gitu misalnya. Ya, yang kita betul-betul beramal doang gitu. Ya, nggak ada minta upah, nggak minta apa, pokoknya ini cuma lillahi ta'ala saja. Ya, kan sering kita dengar bagaimana amalan-amalan orang India Pakistan kalau mau dakwah keluar 4 bulan itu apa? Dia sedekahkan dari seluruh sebulannya atau seminggunya 1 hari dia sedekahkan, ya kan? Diceritakan ada supir ojek, ya, seminggu itu pokoknya kalau hari Jumat dia narik juga, cuma dia nggak pernah narik tarikan orang yang ditarik tadi, ya. Dia ngojek Senin, Selasa, Rabu, Kamis dimintai duitnya semua tuh. Tapi kalau khusus Jumat dia narik, tapi orang nggak dimintain duit, dikasih pun nggak mau. Tuh ada orang yang malah begitu. Sedekah, kalau hari Jumat dia sedekah aja gitu. Sedekah, subhanallah. Dikasih duit nggak mau, tolak semuanya. Suatu ketika yang diojek orang kaya, ditolak juga, dia nggak tahu, pokoknya ditolak aja. Tahu-tahu Allah Ta'ala hantarkan dia sampai datang ke rumahnya, kasih tabakur cukup untuk keluar jannah Allah Ta'ala 4 bulan. Nah, artinya kita dengan sedekah ini Allah Ta'ala lebih-lebihkan lagi, hajat-hajat kita akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan kita nggak bisa mencukupi, tapi Allah Ta'ala yang mencukupi kita, ya kan? Orang kaya dibilang kaya kayak gimana? Allah Ta'ala kasih sakit anaknya 1, habis hartanya bisa nggak? Bisa. Anak yang nggak sakit pun hartanya habis, bisa juga nggak? Bisa juga, ya kan? Tahu-tahu mungkin terjadi penggelapan apa kan? Tahu-tahu hilang semuanya hartanya dia, udah tinggal ya celana kolor doang, ya kan? Bisa terjadi, ya kan? Tinggal terjadi perampokan, perampasan atau apa saja. Apakah manusia merasa aman bahwasanya dia akan aman terus, nggak akan terjadi musibah? Mereka tidak khawatir ditelan oleh perut bumi? Nggak ada yang aman. Apakah manusia ada yang aman? Nggak aman. Ya, bagaimana kejadian baru-baru ini di mana? Di Tuban, ya. Orang enak-enak saja tinggal duduk-duduk, tahu-tahu tanahnya ambles semuanya. Ya kan? Terjadi apa? Gempa. Ya, di mana saja bagi Allah Ta'ala kun fayakun bisa. Maka sebelum mati, kalau kita ingin punya investasi kebaikan, 3, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin, kita tanam investasikan dengan sedekah jariah. Yang kedua apa? Ilmin yuntafa'u bih, kita belajar agama dan kita ngajar. Nah, dengan kita ajarkan ilmu kita tadi, santri akan belajar, dia akan jadi kiai, kiainya punya santri lagi, santri jadi kiai, punya santri lagi, terus ilmu itu berkembang sampai hari kiamat, maka ilmunya semuanya menjadi sedekah jariah, akan masuk ke kuburan dia semuanya juga. Yang ketiga siapa? Waladin salihin yad'u lah, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dikatakan yad'u lah ini bukan menjadi syarat. Anak yang saleh lagi enggak berdoa, pahalanya mengalir enggak pada orang tuanya? Ya mengalir juga. Tapi anak yang saleh itu ya pastilah dia mendoakan orang tuanya.
Kalaupun toh dia lagi nggak berdoa, misalnya anak soleh, itu pun juga sampai kepada orang tuanya, ya. Maka itulah hasil panen daripada orang tuanya, manakala anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, ya, orang-orang yang taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.